ilmu itu sama dengan Allah, ada sebagian yang nggak nerima. Kenapa? Yang niatnya itu salah. Bertarekat itu bukan belajar untuk memahami sifat Allah yang dianugerahkan kepada manusia. Sehingga kalau kita bilang bahwa ilmu itu juga adalah Allah, dia katakan salah. Nampak tujuannya bertarekat solo dan untuk cari karomah, ingin jadi dukun, ingin ngobatin orang. Kadang-kadang makin bertarekat, makin bertasawuf, lisannya makin lancip, makin kayak makin kotor. Belajar tasawuf ataupun bertarekat itu untuk memperbaiki diri, itu prinsipnya. Itu prinsip. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nuril anwari wa sirril asrari wa tiryakil aghyari wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhari wa ashabil akhyari ala ni'amillahi wa ibtali ya arhaman rahimin. Puji syukur kepada Allah sentiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini kita masih diberikan nikmat, rahmat, dan cucuran karunia-Nya. Insyaallah Allah meridhai langkah-langkah kita untuk menuju pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau sampai di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Para asatidz mungkin yang hadir pada malam hari ini, para habaib yang mungkin melihat live ini, para gus, para kiai, sahabat-sahabatku semua yang hadir di live pada malam hari ini. Malam ini kita membuka tentang bab ilmu
itu adalah Allah. Kenapa saya buat ilmu sama dengan Allah? Kalau kita nggak memahami sifat 20, kita nggak akan paham kalimat judul ini. Perkataan ilmu itu selalu kita gaungkan di masyarakat. Pada umumnya selalu dikatakan milik Allah. Atau juga hak Allah atau kepunyaan Allah. Selalu kita katakan bahwa kalau kita udah cerita ilmu, kita katakan bahwa ilmu itu milik Allah atau juga hak Allah atau kepunyaan Allah. Dan inilah yang selalu kita katakan dan selalu kita perdengarkan di telinga kita. Kalau kita ingin mengetahui bahwa ilmu itu sama dengan Allah, maka disitulah kita harus masuk ke dalam ketasawufan, mengetahui sifat 20-nya Allah, ataupun masuk ke dalam thariqah atau berthariqah. Jadi juga berthariqah itu sebenarnya tujuannya semata-mata untuk memperbaiki diri, bukan untuk hal yang lain. Memperbaiki diri supaya mengetahui tentang yang sebenarnya, bahwa ilmu itu ke Allah. Karena disitulah dikhususkan belajarnya itu. Dan berthariqah itu bukan untuk tujuan macam-macam. Prinsip berthariqah itu ketika kita mempelajari tasawuf atau bersuluk atau berthariqah, thariqah apapun, prinsipnya itu dalam satu kalimat: perhatianmu terhadap aib atau kekurangan yang ada pada diri sendiri lebih baik daripada perhatianmu terhadap terbukanya hal-hal gaib. Itulah yang dipesankan oleh Imam Ibnu Athaillah Askandari. Jadi prinsip berthariqah itu ya memperhatikan terhadap aib dan kekurangan yang ada pada diri kita sendiri, ataupun dalam artian membersihkan. Itu lebih baik daripada perhatian kita itu terhadap terbukanya hal-hal yang gaib. Maka kegagalan-kegagalan para santri yang berthariqah itu ya di situ. Banyak orang yang salah sejalan dalam bersuluk di thariqah itu. Banyak orang yang salah jalan mengamalkan thariqah. Ya di antaranya mereka itu nunggu-nunggu ingin dapatkan hal-hal gaib, ataupun bahasa tasawufnya mughayabat. Mughayabat itu hal-hal yang gaib, ingin mendapatkan hal-hal yang gaib. Seperti ingin mengetahui yang akan terjadi, mau mendapatkan yang aneh-aneh, ingin bisa terbang, ingin pergi ke Mekah dalam sekejap mata, mau jadi orang yang luar biasa supaya terkenal. Itu berthariqah atau belajar tasawuf dan ataupun berthariqah itu seperti yang kayak gitu tuh hal yang keliru, jelas keliru.
Kadang sebagian yang lain juga para santri-santri yang belajar tasawuf ataupun bertarekat itu mereka berpikiran, kenapa sih sudah bertahun-tahun ngamalkan tarekat tapi kok masih gini-gini aja. Memangnya mau apa masuk tarekat itu? Mau pamer kehebatan? Unjuk gigi paling siapa yang paling dekat dengan Allah? Ataupun bisa ngatur-ngatur Allah? Jadi bukan begitu tujuan orang belajar tasawuf ataupun bertarekat ataupun bersuluk berkhalwat itu. Justru dengan bertarekat kita itu mendidik kita itu agar bisa lebih pasrah dan menerima akan ketentuan-ketentuan Allah. Kadang-kadang bisa pahit, bisa manis, kadang-kadang susah, kadang-kadang senang, kadang-kadang cukup uang, kadang-kadang kekurangan, kadang mengalami pertengkaran dengan suami, istri, kadang harmonis. Jadi ngamalkan thariqah itu ya belajar memperbaiki diri, bukan untuk mendapatkan kesaktian atau karomah. Makanya ketika ada orang yang kita tanya, para santri-santri yang di thariqah itu kita tanya, kita katakan kalam, ilmu itu sama dengan Allah, ada sebagian yang nggak nerima. Kenapa? Niatnya itu salah. Berthariqah itu bukan belajar untuk memahami sifat Allah yang dianugerahkan kepada manusia. Sehingga kalau kita bilang bahwa ilmu itu juga adalah Allah, dia katakan salah. Nampak tujuannya berthariqah solo dan untuk cari karomah, ingin jadi dukun, ingin ngobatin orang. Kadang-kadang makin berthariqah, makin bertasawuf, lisannya makin lancip, makin kayak makin kotor. Belajar tasawuf ataupun berthariqah itu untuk memperbaiki diri, itu prinsipnya. Itu prinsip. Daripada kita memikirkan kepingin terbukanya hal-hal yang gaib itu. Lantas ketika dalam proses memperbaiki diri, lalu Allah menampakkan atau memperlihatkan keanehan-keanehan atau keramat-keramat, karomah-karomah pada diri seseorang yang belajar berthariqah itu bukan tujuan. Jangan senang dulu. Bahkan itu bisa menjadi jebakan Batman. Terpukau hati kita ketika kita tawajuh, nampak bacaan Allah, nampak cahaya gitu. Terpukau. Bisa jadi itu jebakan Batman. Maka berhati-hati. Karena tujuan mutlak kita berthariqah itu memperbaiki diri. Ilahi anta maksudi, ilahi anta maksudi. Nggak sempat lagi dia melihat keburukan orang lain. Itu memang semaksimal mungkin dia memperhatikan dirinya, kebal terhadap ancaman-ancaman, kebal dia sudah terhadap hinaan-hinaan itu, gibahan-gibahan itu. Itulah tujuan berthariqah itu. Kalau kita berthariqah, udah bertawajuh, berzikir, belajar sifat 20, memahami bahwa ini afal Allah, makin belajar di situ makin cengeng, makin tergores hatinya ketika ada orang lain yang menceritakan kejelekan dan keburukan dia. Ya sama saja, saya belajar thariqah, belajar kitab aja lah, belajar syariat.
Jadi tujuan tarekat itu bukan untuk mencari karomah, untuk membersihkan diri, memperhatikan diri, sehingga kita itu mengetahui kelemahan-kelemahan diri. Lemah iman kita, lemahnya ibadah kita, lemah ketahanan mental, lemahnya mempelajari Quran, lemahnya masih berzikir, lemahnya dalam tolong menolong, lemah dalam sedekah, dan kelemahan-kelemahan yang lain ada pada diri kita. Itu kelemahan. Itu lebih baik memperhatikan yang lemah-lemah itu tadilah, contohnya yang kita sebutkan, daripada kita terus mengejar-ngejar hal-hal yang gaib. Agar apa? Agar tahu kita memahami bahwa sifat 20 seperti yang judul ini, ilmu itu adalah Allah, itu baru supaya paham dia di situ. Nah, kalau hal yang ini kalau nggak dibimbing juga oleh ahlinya, ya akan banyak orang yang mengamalkan tarekat itu untuk mendapatkan kesaktian atau keanehan-keanehan yang lain. Untuk tarekat pingin kasab gitu, masuk tarekat pingin dapat gelar, ya gagal lah dapat tarekat dia. Nah, baik, menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, ada beberapa cara agar kita mengetahui kelemahan diri kita ini. Kelihatan beliau mengajarkan, Imam Al-Ghazali itu mengajarkan pertama bagaimana sering berkumpul dengan guru yang mengetahui dan mengingatkan kita akan kekurangan diri kita sendiri. Itu satu. Sering berkumpul dengan guru yang mengetahui dan mengingatkan kita akan kekurangan diri sendiri. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang suka menggibah, makin kotorlah hati kita. Kalau kita ingin menuju Allah, berkumpul dengan orang-orang guru yang ahlinya yang mengetahui kekotoran kita ini. Ngumpul ame wong suka menggibah buka habis podo ae. Gimana kita menuju kepada Allah? Sujud-sujud juga jidat sampai hitam, gibah lancar terus. Jadi Imam Al-Ghazali mengajarkan caranya sering berkumpul dengan guru yang mengetahui dan mengingatkan kita akan kekurangan diri sendiri. Contohnya mursyid atau mursyid dari thariqah lain yang bukan mursyid kita tapi kita tabarukan. Jadi dia akan beliau itu akan mengetahui dan menasihatin kita. Kemudian yang kedua, bergaul dengan teman-teman yang mau dan berani menasihatin kita ketika kita salah. Jangan bergaul dengan teman-teman yang kita salah malah di pojok-pojokkan. Gak akan bersih kita, sama aja makin kotor. Berteman dengan orang yang selalu menasihatin kita, ketika kita dinasihatin ya terima, memang kita itu lemah. Pandang yang nasihatin itu adalah kalam Allah, bukan, jangan lihat orangnya. Mau dia di bawah umur dari bawah kita, mau dia mau anak-anak, mau dia pendidikannya lebih rendah dari kita misalnya. Jangan lihat itunya, tapi nasihatnya itu. Kalamnya yang baik untuk nasihatin kita itu ambil. Jangan kita berteman dah kita salah, dipojok-pojokkan lagi. Malah dimaki-maki lagi, udah tahu salah dimaki-maki.
Dan begitu salah kita diceritakan pula lagi sama kawan-kawan yang terakhir viral lah salah kita itu. Ngajak kawan dia untuk nyeritakan salahnya kita itu. Jangan salah berteman. Kemudian yang ketiga, mengetahui kelemahan dan kekurangan diri dari orang-orang yang membenci kita. Mengetahui kelemahan dan kekurangan diri dari orang-orang yang membenci kita. Kalimatnya paham itu ya? Mengetahui kelemahan dan kekurangan diri dari orang-orang yang membenci kita. Kemudian yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, caranya untuk mengetahui kelemahan diri kita, melihat kelemahan yang ada pada orang lain, kemudian menelitinya dalam diri kita. Paham ya? Kata beliau, silakan melihat kelemahan yang ada pada diri orang lain, tapi untuk meneliti dalam diri kita. Langsung kita lihat ke diri kita. Misal, kalau kita ketemu dengan orang kikir bin medit alias bin koret, bin buntut gasiran, bin pantat kuning misalnya, maka lihat ke dalam diri sendiri. Supaya kita tuh nggak langsung mau dasar gue pelit, kikir, medit, nah gitu, nggak langsung begitu ke orang. Kita pelit enggak, gitu. Ketika kita melihat orang lain, teman kita itu ada kelemahannya, suka memanfaatkan orang lain, menipu orang lain, kita tukang tipu enggak? Sehingga kita nggak selalu memojokkan orang lain dan mengajak orang-orang lain untuk membenci orang yang kita lihat kelemahannya. Paham? Inilah belajar thariqah seperti itu. Jadi nggak selalu memojok melihat orang lain itu salah, diri kita malas ibadah enggak. Gitu maksud Imam Al-Ghazali itu. Itulah caranya. Jadi tujuan berthariqah itu semata-mata hanya ilai anta maksudi, bukan untuk yang lain. Kalaupun dalam perjalanan itu kita ditunjukkan hal-hal yang aneh-aneh yang di luar logika nalar kita, itu bagian perjalanan dan bisa jadi itu jebakan Batman. Intinya memperbaiki diri. Memang memahami pelajaran. Itu tujuan thariqah. Baik, kita kembali kepada judul. Ilmu sama dengan Allah. Kenapa, Bah? Yang sering kita dengar hari ini ataupun dari lisan kita yang keluar bahwa kalau udah kita dengar ilmu, kita selalu bahkan seakan-akan kita menasihatin orang lain. Lu nggak punya ilmu, ilmu itu milik Allah misalnya kan. Padahal diri dia sendiri ketika dia bilang ilmu itu milik Allah juga silap. Kita tuh nggak punya ilmu, ilmu itu milik Allah. Itu juga silap kita katakan ilmu itu milik Allah. Boleh sombong. Sesungguhnya manusia itu nggak berilmu. Ilmu itu hanya semata-mata kepunyaan Allah. Itu juga dia bilang kepunyaan Allah juga silap. Tapi kalau kita sudah belajar memahami sifat 20-nya Allah dan masuk berthariqah dengan tujuan memang semata-mata untuk mengosongkan diri, memperbaiki diri, memperbersihkan diri, semata-mata ilai anta maksudi waridho kamatlubi, tujuannya hanya Allah, memperbaiki diri kita, akan paham ini. Dia akan paham nih, akan oh iya ya, ilmu itu sama dengan Allah ya, bukan milik Allah. Jadi ilmu itu bukan kepunyaan Allah, ilmu itu bukan milik Allah, ilmu itu ya Allah.
Pahami itu. Ilmu itu sendirilah Allah. Ilmu itu sebenarnya adalah sifat Allah, atau ilmu itu sendiri ya adalah Allah. Kudrat atau kuasa itu ya Allah. Iradat atau berkehendak itu Allah. Sama mendengar itu Allah. Basar melihat itu ya Allah. Kalam berkata-kata berfirman itu Allah. Hayat hidup itu Allah. Ilmu itulah Allah, itulah sifat Allah. Jadi kalau bahasanya ia bersifat dengan sifat Allah, ya maksudnya ya Allah juga. Karena sifat nggak mungkin berpisah dari yang zat, nggak mungkin pisah dari zat, sifat itu ya Allah. Jadi bukan milik Allah bahasanya, bukan kepunyaan Allah, tapi ilmu itulah Allah. Di situ dulu, pahamin dulu itu. Maka pantas ketika dia sudah paham ini bahwa ilmu itu adalah Allah, dia pasti beradab. Tapi kalau ilmu dia merasa dia punya ilmu tak beradab, maka pantas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengungkapkan bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi kudrat itu Allah, iradah itu Allah, sama itu ya Allah, basar itu ya Allah, kalam itu ya Allah, hayat itu ya Allah, ilmu itu pun, apalagi ilmu itu pun juga tidak lain selain Allah. Jadi kalau kita menyebut ilmu Allah, berarti kita telah menyebut Allah itu dua kali. Logik. Kalau kita menyebut bahwa ilmu itu milik Allah, menyebut ilmu Allah, berarti kita telah menyebut Allah dua kali. Berarti kita menyebut Allah dan Allah. Menyebut Allah dua kali, ilmu Allah. Kalau kita dengar ceramah dari guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ataupun kita pernah belajar barang siapa yang mendirikan sholat dengan tidak ingat kepada Allah, itu sholat yang sesat. Karena sholat itu adalah ingat kepada Allah. Kemudian sholat yang tidak ada ilmu itu, ya berarti sholatnya dia nggak dengan Allah. Berarti kalau sholat yang tidak ada Allah itu berarti sholatnya yang sesat. Karena sholat itu harus berilmu, berarti sholatnya harus bersama Allah. Karena ilmu itu juga Allah. Berarti kalau sholat yang tidak ada ilmu, artinya sholat yang tidak ada Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya ilmu itu sendiri adalah Allah. Kalau sholatnya udah nggak pakai ilmu, berarti kan sama nggak pakai Allah. Kacau balau sholatnya itu. Kacau balau, pasti lihatlah kalau nggak sholat nggak pakai ilmu, puasa nggak pakai ilmu, kacau balau. Artinya sholatnya nggak bersama Allah, kacau balau.
Persoalannya sekarang teman-teman sekalian, bagaimana pula kita mau sholat dengan Allah, atau bagaimana kita bersolat dengan mengingat Allah? Kalau kita belum kenal Allah, itu persoalan lagi. Ya sholat aja sampai kenal. Jawabannya cuma itu. Sholat aja sampai kenal, sholat aja sampai khusyuk. Bukan nunggu khusyuk baru sholat, bukan nunggu kenal dulu baru sholat. Justru kita sholat seterusnya, Allah yang akan memperkenalkan dirinya dalam sholat kita kepada kita. Siapa pula, kalau pertanyaan lebih halus lagi, siapa pula yang mengenal Allah? Yang mengenal Allah itu siapa? Panjang lagi. Kalaulah kita sudah paham bahwa ilmu itu juga Allah, ilmu yang dianugerahkan kepada makhluk, kepada manusia itu. Kalau kita memahami bahwa ilmu itu adalah Allah, di mana letak manusia itu? Ada atau tidak? Tidak. Yang ada cuma Allah. Sekarang ini teman-teman yang Allah muliakan, yang berbahagia di mana saja berada, kita ini di akhir zaman, banyak di antara kita ini dan sangkaan kita itu kumpulan seperti buih di lautan. Banyak, tapi seperti buih di lautan. Kalau dihantam ombak, hilang lagi. Kenapa? Itu menggambarkan ada iktibar bahwa umat di zaman ini, umat yang mudah rapuh, mudah tergelincir, mudah gila, mudah mempengaruhi, mudah berubah, dan tidak tetap pendirian dalam beragama. Kadang ingat, nanti cepat pula lupa kepada Allah. Goplah. Kalau lagi susah, lagi ada perlu, baru ingat Allah. Tahajudnya rajin sampai tiap malam 6 bulan sampai terkabul. Udah kabul hajatnya, tinggalkan tahajud. Mau ada hajat dunia, puasa Senin Kemis. Kabul hajatnya Senin Kemisnya entah kemana. Karena jualan pengen laris sholat duha sampai 3 bulan. Laris manis jualannya, duhanya pun ditinggal. Rapuh. Itulah yang menyebabkan kerapuan itu. Kenapa rapuh? Karena kita nggak kenal Allah, nggak merasakan Allah itu selalu ada. Kenapa begitu? Kalau kita terkena cobaan, mulailah kita goncang, mulai kita tidak percaya, tidak yakin kepada ketetapan Allah. Mulailah dia itu menyalahkan takdir Tuhan, menyalahkan Allah. Kenapa begitu? Ya tidak merasakan adanya Allah, tidak ada ilmu,
Manusia yang tidak ada ilmu artinya tidak ada Allah, tidak merasakan hadirnya Allah, adanya Allah. Itulah yang kita maksud tadi, seumpamanya umat seperti umat seumpama buih di lautan, rapuh, ngumpul banyak, tapi seperti buih di lautan, kalau dihantam ombak tuh pecah dia kemana-mana, mencar, hilang. Bantang disenggol, batang tersinggung. Kenapa? Nggak merasa ada ilmu. Nggak berilmu berarti nggak berallah. Intinya cuma itu. Coba kenal Allah, belajar kenal Allah, insya Allah kuat, tidak mudah rapuh. Yang rapuh, yang goncang, yang kadang ingat kadang enggak, itu yaitu tadi alasannya cuma satu, karena tidak ada ilmu, atau karena tidak ada Allah. Karena ilmu itu adalah Allah, seperti yang kita jelaskan di atas. Tidak ada ilmu, tidak ada Allah dalam ingatannya, terputus dia. Maka bisa kita katakan bahwa kita hari ini di akhir zaman ini adalah umat yang rapuh ingatannya kepada Allah, sehingga gampang digoncang dan disusupin dalam hal apapun. Mudah ngambek, mudah mekrok, mudah berkobar-kobar, tambah lagi hobi pula nyari jin, tambah lagi apinya, mudah tergores. Jin nggak dicari pun tetap ada jin itu. Selalu 24 jam di samping kiri. Jadi kalau ada orang nanya, "Bah, cek kodam." Ada, di mana, Bah? Samping kiri. Gimana wajahnya? Mirip dengan dirimu. Itulah jin kita itu. Mirip dengan diri wajah kita ini. Itulah kodammu itu. Ngapain dicari-cari? Tambah lagi itu, apa nggak tambah rapuh, tambah tergores. Dimaki orang, tergores, bales. Diceritain orang kejelekannya, dibalas lagi. Kapanlah mau selesai dunia ini, mau padam api dalam diri kita? Kenapa? Karena nggak punya ilmu ataupun nggak punya Allah, dalam artian tidak merasakan bahwa Allah yang ada. Itulah sebabnya rapuh itu. Maka yang rapuh ini, yang tidak merasakan Allah lah, dikhawatirkan nanti gampang dirayu dengan sihir-sihir Dajjal itu. Jangan salah, Dajjal itu walaupun nggak ngomong, dia lihat di mata kita aja, kita tertarik gitu. Tertarik kita. Ngikut kita bisa. Tambah lagi bahasa Arabnya fasih, apa nggak tertarik kita nih? Wah fasih, tambah lagi pakai jubah, tambah lagi dengan gaya-gaya sok kewali, bahasa Arabnya kayak air.
Gak tahu di balik itu hanya untuk mengadu domba, dajjal lah itu namanya. Tertarik kita, tersedot kita dengan magnet. Jadi makanya yang harus kita pahami supaya kita tidak rapuh, kita harus paham ini bahwa ilmu yang kita rasakan ini dalam diri kita ini, yang ada tuh ilmu, berarti yang ada Allah, dan ini ilmu itu ya Allah. Hidup, hayat itu sama dengan Allah, berarti yang ada ya Allah. Ada hidupnya manusia? Mana ada? Itulah untuk memperkuat supaya nggak rapuh itu. Baliknya kemana? Bukan lila haula, tapi pusatnya baliknya ketika kita sudah paham bahwa ilmu sama dengan Allah, hayat sama dengan Allah, kudrat sama dengan Allah, basar sama dengan Allah, sama dengan Allah, apalagi kalam sama dengan Allah, maka la ilaha illallah, selesai. Tuh kalau nggak mau dihantam kiamat. Tapi kalau mau dihantam kiamat ya udah nggak usah dilainkan beda. Ilmu itu milik Allah, jadi nggak ada lagi ilmu itu milik Allah. Ilmu itu ya Allah. Nggak percaya ilmu itu Allah. Ilmu itu yang punya, ilmu itu sifatnya balik kepada zatnya itu. Ilmu itu dari alimun. Bukan Allah itu. Allah itu. Maka teman-teman yang sudah belajar tasawuf, kesimpulannya bereskan niatnya. Jangan ada niat untuk hal-hal yang aneh-aneh. Tujuan belajar tasawuf atau bertariqah itu untuk memperbaiki diri, supaya paham kita benar-benar tentang bahwa apa yang kita kalamkan malam ini masuk ke dalam kolbu sampai ke ruh kita. Jangan sekali-sekali punya niat bertariqah, bertasawuf, bersuluh itu untuk cari karomah, ingin bisa kasab, ingin bisa ngobatin orang. Nggak akan sampai kita kepada Allah, macet jalan di tempat di situ. Memperbaiki diri sehingga kita kebal dengan hal-hal yang buruk dari di luar diri kita. Boleh didengarkan. Itulah tadi kata Imam Al-Ghazali, ada 4 cara jalan kita untuk supaya kita tahu kelemahan diri kita itu. Pertama, bergaul dengan guru-guru kita yang paham mengerti tentang penyakit hati, kelemahan kita. Kemudian bergaul dengan teman-teman yang mau menasihatin kita. Ketiga, melihat kelemahan orang tapi sebagai iktibar buat kita. Bisa cepat baliknya kepada diri kita itu. Kemudian yang keempat, mengetahui kelemahan dan kekurangan diri dari orang-orang yang membenci kita. Jadi ketika orang membenci kita itu ada kelemahannya, ya baliknya ke diri kita. Betul dia rupanya. Dia benci itu kan karena kelemahanku ini. Jadi kita nggak melihat bencinya orang lain, perkataan dia benci makinya orang lain ke kita, nggak melihat itunya. Makanya bisa kebal, walaupun agak sulit itu. Kalau kita tidak berzikir terus dalam kolbu kita, ataupun kita tidak merasakan hadirnya Allah, belajar merasakan hadirnya Allah, kita akan mudah tergores. Akan apalagi timbul cepat dia akan dendam itu muncul, sehingga nggak selesai.
nggak akan bisa kita memperbaiki diri kita. Ikuti aja prinsip yang pernah saya ajarin, yang saya jalanin. Kalau ada anjing menggonggong, lihatin aja. Atau jongkok kita, tengokin aja muka anjing itu. Berhenti dia itu. Nggak usah dilempar, nggak usah dibalas gonggong juga. Lihatin aja anjing itu. Pelajari gonggongannya. Ambil hikmah dia kenapa gonggongin kita. Mungkin kita memang ada salah. Jadi nggak usah dibalas gonggong juga. Apa bedanya anjing menggonggong kita gonggong? Apa bedanya dengan anjing menggonggong kalau kita balas gonggong juga? Diamin, lihatin aja, dengarkan gonggongannya itu. Kalau kita lewat, gonggongin. Asal kita lewat di situ, gonggong. Apa sih maunya? Salahku apa sih? Gitu dia motivasinya. Sebenarnya dia tuh lihat apa, mak? Salahnya di mana ini? Lihat diri kita. Lihatin aja gonggongnya tuh diikutin ada gonggongannya. Jangan dilempar, jangan dikejar, jangan dibalas gonggongan juga. Tapi kalau gonggongnya gonggong aja terus nggak berhenti, berarti anjingnya gila, stres. Biarin aja. Itu prinsip saya. Ambil gonggongannya nadanya, pelajarin. Kenapa dia selalu gonggong ketika aku lewat? Ambil sebagai motivasi buat kita untuk memperbaiki diri. Itu lebih aman. Gak bisa berhenti, selalu gonggong aja, bah. Kita baik pun, diam aja, gonggong aja. Berarti anjingnya stres. Perlu diruqyah. Ruqyahnya diam-diam, doa baik-baik. Bacakan ayat kursi, insya Allah sembuh. Gak bisa sembuh juga, berarti jinnya beribu-ribu di badan anjing itu. Diamin aja. Dan serahkan sama Allah. Apapun yang kita lihat itu ujian hati. Baik, buruk, pujian, bulian, ujian hati kita. Ujian hati kita. Kalau kita memang benar untuk memperbaiki diri, menuju kepada Allah, ingin kembali, pulang tahu pulang, ingin roji'un, cuek, mau dipuji, mau dibully, mau dibenci, nggak ada urusan sama kita. Urusanku memperbaiki diriku. Pegang prinsip hidup itu. Tetap lakukan yang baik, doakan yang baik-baik. Tahap kita masih manusia, berarti masih dalam tahap kemakluman dan kewajaran bahwa manusia itu memang tempatnya khilaf. Ketika kau melihat kekhilafan orang lain, saudaramu, jangan kau pojok-pojokkan, jangan kau sudut-sudutkan. Tarik dia dari lembah yang hitam, tarik dia dari lumpur, tarik dia, selamatkan dia. Bukan kau malah mencari-cari kawan untuk sama-sama membencinya. Jangan. Percuma ilmu sholat, percuma pengetahuan yang kita pelajari selama ini kalau hati kita itu juga masih menghina orang lain, lisan kita masih dendam, masih mencaci maki orang lain. Allah nggak pandang itu, saudaraku semua, sahabatku. Allah nggak pandang itu, Allah nggak lihat itu. Perbaiki diri. Manusia itu tidak selamanya benar dan tidak selamanya selalu salah. Kadang benar, kadang salah. Ketika kita melihat ada saudara kita yang salah dan benar, semuanya itu ujian buat kita. Ketika bulian itu datang ke kita, pujian itu datang ke kita, semuanya adalah ujian kepada kita. Bagaimana kita bisa memperbaiki hati kita, itu yang penting. Dan Allah akan melihat itu. Maka teranglah jalan kita, pantaslah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketenangan yang ada, mutmainah yang ada, maka pantas juga Allah memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji' ila rabbika radiyatan mardiyah,
kembalilah dengan ridha dan diridhoinya. Kembalilah kepada Allah dengan ridha dan diridhoinya. Jiwa yang tenang dipanggil Allah, bukan jiwa pendendam, bukan jiwa pembenci, bukan jiwa yang sombong yang dipanggil Allah untuk kembali kepada Allah. Jiwa yang tenang, saudaraku. Capailah jiwa mutmainah itu dengan cara terus memperbaiki hati. Ini akhir zaman. Saya ingatkan, sama-sama mengingatkan untuk saya, ini di akhir zaman. Tidak bisa main-main lagi. Sebelum kita dikeluarkan dari jasad ini, berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki diri kita. Karena kita membuat tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita di hadapan Allah? Alastu birabbikum. Dan tanggung jawab kita apa? Bala syahidna. Kalau kita nggak berusaha ke situ, apa yang mau kita bawa di hadapan Allah? Apa mau kita bawa? Jangankan di akhirat, begitu nanti dikubur ditanya malaikat, ma rabbuka, nggak tahu aku. Mana bisa kita ngomong kayak gitu? Siapa Tuhanmu, kata malaikat. Embuh, nggak ngerti aku. Jangan nanya aja lah kau. Nanya aja pun. Kan nggak mungkin kita ngomong kayak gitu. Asik ganggu aku tidur aja. Nanya aja. Kamu nanya gitu kan nggak mungkin. Ketika malaikat nanya kita, ma rabbuka, kamu nanya gitu. Maulah dikampleng 2 kali. Mana bisa kita sombong-sombong. Dari pertanyaan kubur itu aja kita sudah tahu. Berarti kita diharuskan untuk kenal sama Allah. Bagaimana cara kenal sama Allah kalau tak tahu kenal sama hati kita? Bagaimana kita bisa kenal dengan hati kalau kita nggak tahu penyakit-penyakit hati itu? Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon ampun pada Allah. Semata-mata semua apa yang dikalamkan malam ini hakikatnya untuk kembali kepada diri saya. Kita berbagi informasi itu supaya kita diskusikan dengan diri masing-masing. Ambil yang baik, yang nggak baik jangan diambil. Ya, ini semua untuk motivasi. Jangan pula saya bilang ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Besok masuk ke masjid sholat subuh, teman-teman bawa sandal yang buruk, cari begitu pulang keluar dari masjid ambil sandal yang bagus. Wah, itu bukan kayak gitu maksudnya ya. Itu aja, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.